Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ajus Aja Channel. Kali ini kita akan membagikan tutorial ya tentang timer teben tipe SUL181H. Yang ini lebih kooperasional ya teman-teman ya, yang mana kita bisa gunakan untuk mengatur suatu peralatan listrik, mengatur hidup dan matinya ya, atau instalasi dalam waktu 24 jam dan terus menerus. Pengaturan timer ini sesuai dengan jam ya teman-teman, karena timer ini kombinasi antara jam analog dan saklar, dimana gear-gearnya dari jam analog tersebut menggerakkan tuas-tuas yang mendorong plat-plat yang ada di terminal ini, yang menjadi ada yang terhubung atau terputus, atau yang bisa disebut NO dan NC. Nah, sekarang contohnya kita akan menghidupkan penerangan lampu ya. Kita akan menghidupkan penerangan lampu taman secara otomatis di jam 6 sore dan mati kembali di jam 12 malam. Maka kita tinggal setting seperti ini ya teman-teman ya. Jam 12 malam. Nah, ini karena angka yang pinggir ini adalah menunjukkan jam ya. Jam 1 sampai jam 24 jam ya teman-teman ya. Sedangkan untuk yang di dalam ini adalah menunjukkan menit. Nah, sedangkan ini jarum hitam ini kalau menunjukkan 18 berarti ini jam 6 sore atau jam 18 sore. Terus untuk pengaturannya, sirip-siripnya seperti ini teman-teman. Dari angka 18 sampai 24 siripnya masuk ya. Nah, berarti ini artinya lampu ini akan hidup jam 6 sore dan akan padam di jam 12 malam atau jam 24. Dan pengaturan ini juga bisa dirubah-rubah. Nanti bisa dibikin sirip posisi sisir ini bisa dibuka menjadi mati, atau bisa sisir ditutup menjadi hidup. Nanti ada pengaturan di video, ada tutorial di video berikutnya ya kawan-kawan ya. Oke, untuk bagian ini kita jelaskan nanti di video yang berikutnya. Sekarang kita lihat gambarnya di sini ya teman-teman ya. Di sini ada terminal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Untuk angka 7 di sini berfungsi sebagai netral atau 0 dari PLN. Sedangkan angka 8 di sini berfungsi sebagai L atau power dari PLN. Power 220 atau 230 volt ya teman-teman ya. Yang mana power ini untuk menghidupkan jam analog ya. Yang sebelumnya pernah saya bongkar adalah di sini jam di sini kemungkinan power ini sebagai pengecas ya. Kemungkinan power ini sebagai pengecas. Karena pada waktu power kita matikan, detik dari jam ini masih terdengar di dalamnya nih. Berarti jam di dalam timer ini saat dia tidak mendapatkan power, maka timer ini masih bekerja ya, karena di dalamnya dia juga ada baterai kecil yang kurang lebih kalau ada 3 atau 4 buah di sini. Dan selanjutnya untuk terminalnya yaitu kita lihat terminal angka 2. Di sini angka 2 sebagai kemennya ya. 2 ke 1, 2 ke 1 ke 1 adalah NO terputus ya. Sedangkan 2 ke 3 adalah sebagai NC, dia terhubung. Begitu teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian timer ini. Selanjutnya yang pertama sisir pengatur hidup dan mati ya. Ini fungsinya pengatur hidup dan mati ini di sini. Ini kita lihat setiap 1 jam. Kita lihat setiap 1 jam ada 2. Berarti satu sisir ini mewakili 30 menit ya kawan-kawannya. Jadi kalau ada 2 sisir berarti 60 menit atau 1 jam ini. Oke.
sekarang masuk dari sisir ini, apabila kita tutup seperti ini, apabila sisir kita tutup ya, posisinya tertutup, maka diartikan dia akan hidup. Nah, ini berarti artinya dia akan hidup ya teman-teman ya. Nah, sisir ke dalam seperti ini, dia akan hidup. Nah, ini masih belum dirubah ya, jam 18 sampai 24 ya ini ya. Nah, dia akan hidup. Nah, apabila kita buka seperti ini. Nah, yang lain ini kan terbuka ini. Nah, sisir kita buka, jadi dia akan melepas. Karena NC-nya sedang bekerja ini. Nah, seperti ini dia akan membuka ya, karena NC-nya sedang bekerja ini. Jadi sisir dibuka mati, sisir ditutup hidup ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita membahas yang kedua. Di sini adalah bagian dari terminal kabel ya, yang sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya tadi, yang mana angka 7 adalah netral, angka 8 adalah power atau L, dan angka 2 angka 3. Untuk di sini 2 dan 3 berfungsi sebagai NC, sedangkan 2 dan 1 berfungsi sebagai NO. Yang terakhir adalah selektor. Nah, ini selektor, ini adalah selektor untuk merubah mode ya kawan-kawan ya. Selektor di sini adalah ada mode auto dan selektor sini. Ini selektor sini, maaf ya. Di sini ada mode auto dan mode perm. Maksudnya perm itu kan permanen ya. Nah, jika permanen ini, jika mode ini kita geser ke permanen, maka timer ini bekerja on terus ya teman-teman ya. Kita geser ke permanen, maka timer ini akan bekerja on terus walaupun jamnya sudah kelipatan 24 jam. Fungsi timer ini akan on terus, nggak mau off. Dan sebaliknya, apabila timer ini sedang posisi off, nah posisi di sini off. Nah, kita geser ke posisi off ya, ke mode ini, kita ke sisi off ya. Kita ini, nah ini ya, belum kelihatan. Nah, ini. Nah, sekarang kelihatan. Kita geser ke mode permanen, maka fungsi timer ini akan off terus dan tidak mau on. Nah, kita geser ke sini, maka timer ini akan off terus, tidak mau on. Maka fungsi saklarnya adalah pin 1, 2, 3 ini, pin 1, 2, 3 ini adalah saklar komnya di angka 2. Ada saklar komnya di angka 2. Dan angka 3 kalau mau on, pin dan di sini angka 3 kalau mau on, maka pin angka 2 geser ke 3. Pin di dalamnya angka 2 ini geser ke 3. Dan sebaliknya. Nah, sekarang ada yang pernah bertanya juga. Kenapa ya posisi sirip saya roboin kok posisinya malah on? Nah, di sini caranya adalah di sini. Di sini pentol ini berfungsi untuk merubah kutub atau istilah mengembalikan saklar ini ya, teman-teman ya. Di sini untuk mengembalikan saklar yang semula off menjadi on atau sebaliknya. Tinggal putar saja ini, pentol ini berlawanan jarum jam ya. Nah, pentol ini berwarna biru ini kita gunakan pakai obeng min atau test pen ya, yang lebih mudah ini test pen ini. Kita putar berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau misalkan yang on ini 1 dan 2, kalau kita putar kutubnya ke kiri maka akan terbalik, yang on jadi 2 dan 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi seandainya tadi yang on 1 dan 2, kalau
kutubnya ini, pentolnya ini kita putar berlawanan jarum jam, maka yang on menjadi terbalik ya, 2 dan 3 begitu. Jadi gampang kan teman-teman. Langkah pertama adalah tentukan jam yang luar adalah jam. Nah, yang luar ini maksudnya adalah jam, yang di dalam ini adalah menit. Kalau mau merubah posisi sirip, ini, nah posisi sirip ini mau dibuat on atau mau dibuat off, kita tinggal memutar pentolnya saja di sini, pentol berwarna biru ini ya. Nah, ini berlawanan arus jam ya. Pakai obeng min atau tes pen kawan-kawan. Gampang sekali kan sekarang? Nah, tinggal ini aja pengaturannya. Nah, ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial dari saya. Kalau nanti ada yang lebih baru lagi, nanti kita bahas di tutorial berikutnya ya kawan-kawan. Oke, untuk sekian dulu dari saya, Ajusi aja. Dan jangan lupa like and subscribe Ajusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.